Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mimiki Power. Bertemu denganku, Albert. Jadi di sini di video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan website. Apa-apa saja yang digunakan, apa saja teknologi-teknologi yang digunakan saat kita hendak membuat sebuah website. Nah, di video-video selanjutnya kita akan belajar banyak tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi sebelum penjelasan lebih lanjut, jika kalian suka channel ini, bisa subscribe dan like, tapi jika nggak suka bisa di dislike. Mohon dukungan dan supportnya agar aku bisa semangat lagi untuk membuat video tentang pembuatan website. Jadi kita di sini belajar sama-sama untuk lebih maju ke depannya. Oke, jadi yang kita akan pelajari kali ini adalah konsep, di mana tiga konsep ini adalah salah satu komponen utama dalam pembuatan website, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu tentang HTML, CSS, dan JavaScript ini, atau mungkin orang-orang awam yang ingin belajar seputar web. Dan banyak juga dari teman-teman yang udah tahu mungkin yang ketiga hal ini. Jadi aku akan jelaskan konsep dari ketiga hal ini. Yang pertama, HTML. Nah, kalau kita lihat di sini, HTML pada sebuah website itu seperti kerangka atau strukturnya. Jika kita lihat gambar di sini, seperti bentuk tengkorak, kerangka. Nah, HTML itu hanya membentuk struktur atau kerangka dari sebuah website. Jika teman-teman melihat pernah mengunjungi sebuah website atau pernah mengklik website apapun tersebut, kita lihat kan itu kan tampilannya bagus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dipasangkan tanpa tampilan, itu hanya sebatas kerangkanya aja, tulisan, gambar, dan sebagainya, tanpa adanya hiasan yang indah. Nah, itulah HTML. Nah, yang kedua adalah CSS. CSS itu ibaratnya appearance atau tampilan dari sebuah website tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi bedanya sama HTML, dia kan cuma sebatas kerangka. Nah, kalau di CSS itu dia udah ada misalnya bajunya, udah ada hiasannya kayak pedangnya, pistolnya, terus ada bajunya, topengnya. Itu kayak ibarat dia itu udah dipasangin atribut, jadi terlihat lebih indah untuk dilihat dibanding sama yang sebatas cuman HTML aja. Jadi CSS itu ibarat hiasan dekorasi atau bajunya dari si kerangka ini. Oke, itu analoginya. Yang ketiga ada JavaScript, di mana dia lebih dinamis atau aksi. Nah, kalau kita lihat di CSS itu kan hanya sebatas tampilan, enak ditengok. Nah, di JavaScript membuat website itu lebih dinamis lagi, lebih interaktif dari segi fungsionalitas. Kita lihat di sini dia bisa, yang awalnya cuman nggak bisa gerak, sekarang itu udah bisa gerak dengan tampilan yang baju yang sama di CSS. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ada HTML. Nah, mungkin dari teman-teman juga belum tahu apa kepanjangan HTML. Itu adalah Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Mungkin banyak teman-teman yang ngira ini bahasa pemrograman, tapi sebenarnya bukan. Itu bukan bahasa pemrograman. Inilah bahasa yang digunakan pada saat pembangunan website, di mana dia itu berguna untuk membentuk struktur atau kerangka dari suatu website. Jadi bukan bahasa pemrograman. Nah, lalu dibilang yang kedua, dia akan mendeskripsikan struktur halaman website. Nah, kita sambungkan ke yang ketiga, mengandung sekumpulan elemen. Jadi di HTML itu banyak sekali elemen-elemen HTML yang akan dibangun untuk membentuk struktur halaman website. Nanti di website itu ada bagian misalnya kepala, ada bagian badan, ada bagian kaki gitu. Jadi ibaratnya kayak kerangka, memang kerangka utuh. Jadi elemen-elemen inilah yang akan memisah-misahkan kerangka atau struktur dari sebuah HTML tersebut. Lalu yang keempat misalnya, memberitahu browser bagaimana menampilkan konten. Nah, jadi elemen ini punya maknanya masing-masing. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang HTML, di mana salah satu contohnya di elemen HTML itu seperti elemen H1, H2. Nah, itu elemen heading, di mana itu akan menampilkan konten yang berupa judul. Jadi kita tahu bahwa kalau ada konten yang dibungkus dengan elemen H1 itu berarti itu judul. Terus ada elemen paragraf. Nah, elemen paragraf ini juga akan
membedakan sama si judul itu. Jadi mana yang judul, mana yang paragraf, mana yang kita tulis sebagai judul, dan mana yang kita tulis sebagai paragraf. Nah, itulah gunanya HTML untuk membagi-bagi atau menstrukturkan sesuai kontennya. Apakah konten ini berupa gambar atau konten ini berupa tulisan, apakah ini harus dijadikan sebagai judul atau subjudul dan paragraf. Dan masih banyak lagi elemen-elemen di HTML yang akan kita pelajarin di video-video selanjutnya. Jadi sekali lagi, jika kamu suka channel ini, kalian bisa subscribe buat channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa membuatku lebih semangat lagi untuk membuat video. Lalu yang kedua ada CSS. Nah, di CSS ini itu kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Ini juga bukan bahasa pemrograman. Ini bahasa yang digunakan untuk memberi gaya pada website seperti font, warna, terus ada tata letaknya. Nah, itulah yang aku bilang tadi, kalau CSS ini itu akan memberikan hiasan atau dekorasi setelah kita membentuk strukturnya, kerangkanya. Kita mau menghiasnya untuk lebih enak dilihat, penundukan warna, penundukan gaya. Nah, CSS inilah yang yang diintegrasikan ke elemen HTML. Lalu yang ketiga dibilang bisa digunakan untuk lebih dari satu halaman web. Nah, CSS ini akan diintegrasikan ke halaman web HTML kita. Jadi sebenarnya pemasangan CSS-nya bisa langsung dibuat di @html. Nah, mungkin teman-teman semua pada bingung, tapi jangan takut dulu. Setidaknya aku jelas di sini di video kali ini jelasin konsep-konsepnya dulu. Nanti waktu praktiknya kita bisa lebih paham lagi apa maksudnya. Nah, maksudnya lebih dari satu halaman web. Jadi satu CSS itu bisa digunakan di berbagai halaman web. Jadi misalnya ada 3 halaman HTML, 3 halaman HTML itu kayak 3 halaman web. Nah, CSS ini bisa diintegrasikan, dipakai ke ketiga-tiganya. Nah, jadi dia itu nggak cuma satu halaman web aja, bisa dipakai ke tiga-tiganya. Begitu juga dengan HTML. Jadi satu HTML itu bisa dipasangin 3 baju atau 3 CSS, 3 CSS. Satu halaman HTML itu nggak cuma bisa dipasangi sama satu CSS, tapi bisa dipasang dengan CSS lainnya. Jadi kebalikannya. Oke, itu penjelasan tentang CSS. Selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript ini salah satu komponen ketiga dalam pembuatan web, di mana inilah yang merupakan salah satu bahasa pemrograman. Merupakan salah satu yang populer juga, khususnya dalam pembangunan sebuah website. Nah, di sini fungsinya JavaScript adalah dipakai untuk membuat website lebih interaktif dari segi fungsionalitasnya. Nah, kan tadi kan kalau kita lihat gambar Legonya itu bergerak gitu, lebih dinamis, lebih dengan penuh aksi. Nah, itulah yang akan membuat website itu tuh lebih banyak fungsionalitasnya. Kayak kita bisa main game, membuat aplikasi, membuat sebuah website yang bisa bermain game, atau memutar musik, atau memutar video, dan sebagainya. Jadi banyak fungsi-fungsi yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan JavaScript dibanding hanya dengan HTML dan CSS. Sebenarnya dengan HTML dan CSS itu kita sudah cukup untuk membuat website sederhana yang enak dilihat, tapi JavaScript ini salah satu komponen penting juga untuk membuat website kita itu lebih hidup lagi atau lebih fungsional lagi untuk dipakai. Oke, terakhir. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar rumah. Aku mau analogikan ketiga hal tersebut ke dalam rumah ini, yang tadi HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, maaf. Jadi aku mau jelaskan dulu kalau HTML ini dia berformat filenya itu .html, kelupaan tadi. Terus CSS itu berformat .css dan JavaScript itu berformat .js. Oke, itu yang tadi kelupaan, maaf. Nah, kita lanjut ke yang terakhir. Ini ada rumah. Jadi HTML pada rumah itu adalah kerangka atau fondasi dari sebuah rumah ini. Jadi teman-teman mungkin tahu kan kerangka atau rumah saat sudah dibangun itu, saat mau dibangun kerangkanya saja. Nah, itulah konsep HTML yang dipasang ke sini, ke sebuah rumah.
Lalu CSS-nya apa? Nah, CSS ini dalam sebuah rumah itu adalah kayak tembok yang sudah dicat, terus dengan interior yang indahnya, dengan warna-warnanya, dengan komponen-komponen pembentuknya. Kalau di ini misalnya paling depan nih batu batanya terlihat lebih elegan, terlihat lebih indah, terus warna di dalam rumahnya, cat-catnya gimana. Nah, itulah guna analogi CSS di dalam sebuah rumah itu, membuat rumah itu lebih enak untuk dilihat dibanding hanya dengan kerangkanya saja. Mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau website yang hanya kerangkanya saja. Nah, itu kan terlihat kurang menarik, hanya kerangkanya saja. Tapi ketika sudah dipasangi CSS, website tersebut akan lebih enak dilihat dan dipandang. Lalu JavaScript dalam rumah ini apa? Apa fungsionalnya JavaScript dalam rumah itu? Nah, dalam sebuah rumah ini kan nggak cukup hanya untuk dipandang, hanya untuk dilihat, tapi kan ada segi fungsionalitas dalam rumah ini. Nah, JavaScript itu ibarat kita itu buka pintu, buka jendela, atau menghidupkan lampu di dalam rumah ini. Jadi kita bisa melakukan sesuatu di dalam rumah yang indah ini. Misalnya kita bisa menyalakan lampu, lampunya terang, kita bisa membuka pintu supaya kita bisa masuk, membuka jendela. Nah, itulah fungsinya JavaScript. Jadi ibaratnya fungsional, fungsi-fungsi yang bisa kita pakai di dalam rumah ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dariku tentang HTML, CSS, dan JavaScript pada video yang pertama kali ini. Selanjutnya kita akan di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar HTML, dasar-dasar CSS, dan dasar-dasar JavaScript. Jadi buat teman-teman yang semangat untuk belajar website dari berbagai bidang manapun, nggak hanya dari berbagai orang-orang yang di bidang teknologi, tapi dari manapun semua orang bisa mempelajarinya, karena nggak ada yang nggak mungkin. Jadi selagi kita mau punya niat dan berusaha dan punya kemauan dan rasa penasaran yang tinggi, kita bisa mempelajarinya, tidak peduli dari bidang manapun teman-teman semua berasal. Jadi sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya membantu channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheer up.